Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan Ibu di sesi terakhir sebelum ujian akhir semester ya. Kali ini kita akan membahas tentang peluang di pembahasan Matematika Saintek SBM PTN. Silahkan disimak baik-baik dan maksimalkan di forum diskusi jika ada yang tidak dipahami. Ya, untuk soal nomor 1, diketahui soal Ari dan Ira merupakan anggota dari suatu dewan yang terdiri dari 9 orang. Banyaknya cara membuat barisan dengan syarat Ira dan Ari tidak berdampingan. Nah, di sini yang ditanya adalah banyaknya susunan, tapi dengan syarat Ari dan Ira tidak berdampingan. Nah, ini sama seperti mencari komplement ya. Rumusnya apa? Ya, kita jawab. Untuk mencari susunan tidak berdampingan sama dengan susunan seluruhnya dikurangi susunan yang berdampingan. Nah, susunan seluruhnya kita lihat nih, berarti seluruh peserta itu ada 9 orang. Maka 9 faktorial. Dikurangi susunan berdampingan. Sekarang sebelumnya, ini ya, yang ditanya itu kan nah ini yang berdampingan bagaimana caranya? Jadi gini, ini kan total ada 9 orang ya. Nah, 9 orang itu berarti ada 7 orang ditambah Ira dan Ari. Nah, Ira dan Ari, maaf. Nah, Ira dan Ari ini kita anggap 1, jadi 7 tambah 1 jadi 8. Oke, dikurangi 8 kali 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Ya, karena Ira dan Ari ini, sebentar. Oke, Ira dan Ari ini bisa bertukar tempat, ya, bertukar tempat. Bisa Ari Ira atau bisa jadi Ira Ari. Berarti ada 2 kemungkinan. Nah, lanjut kita hitung. 9 dikurangi 8 kali 2 faktorial sama seperti 9 kali 8 faktorial. Kenapa 9 kali 8 faktorial? Karena 9 faktorial, nah ini catatan kedua, 9 faktorial artinya kan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5, 4, 3 kali 2 kali 1. Nah, dari 8 sampai perkalian 1 ini artinya 8 faktorial. Jadi 9 kali 8 faktorial. Seperti itu ya. Dikurangi 2 kali 8 faktorial. Oke, sama-sama 8 faktorial nih. Sama-sama kita lihat 8 faktorial di sini ya. Ini 8 faktorial, 8 faktorial. Sama seperti matematika, maksudnya berlaku sifat komutatif ya. Ya, 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Oke, berarti hasilnya sama dengan 7 kali 8 faktorial. Oke, soal nomor 2. Banyaknya bilangan genap N sama dengan ABC, ya, jadi N-nya sama dengan ABC dengan 3 digit, sehingga 3 lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C adalah, oke. Nah, di sini ada beberapa poin ya yang kita ambil. Yang pertama, A-nya itu dimulai dari angka 1 sampai angka 9, gitu. Dari angka 1 sampai angka 9. Kenapa begitu? Karena di sini nih, di sini kita lihat A, B, C, artinya bilangan ratusan ya. Ratusan itu berarti depannya bebas. Mulai dari 1 sampai 9. Kenapa nggak dari 0? Kalau A-nya dimulai dari 0, artinya A, B, C bukan ratusan. Gitu ya. Gitu. Lanjut, poin yang kedua yang diketahui, N-nya sama dengan ABC. Dengan ABC-nya adalah bilangan genap. Nah, di sini perlu kita lihat bilangan genap. Kalau di sini bilangan genap ABC, maka dipastikan C-nya adalah pasti bilangan genap gitu. Contohnya seperti ini. Misalkan gini. 2, 3, 5. Nah, 2, 3, 5. Nah, di sini anggaplah ini si C ini ganjil ya. Kalau ganjil maka pasti angka di belakangnya itu ganjil gitu. Kalau genap maka angka di belakangnya dipastikan adalah genap. Maka C genap ya. Oke, lanjut. Syaratnya yang ketiga atau poin yang ketiga bisa kita ambil. Di sini ada B lebih besar dari 3 ya. B lebih besar dari 3 dan C-nya lebih besar dari B. C-nya lebih besar dari B. Dari
dari poin yang ketiga ini, B lebih besar dari 3. Berarti ada kemungkinan B itu bisa jadi B-nya adalah 4, 5, maka C-nya pasti 6, 8. Kenapa 6 dan 8? Karena C-nya harus lebih besar dari B, gitu. Kalau B-nya 4, 5, maka si C-nya harus lebih besar dari 4 dan 5, yaitu 6 dan 8, gitu ya. Kenapa hanya 6 dan 8? Kenapa nggak 7? Kenapa nggak 9? Karena yang diminta adalah, balik lagi poin kedua, C adalah bilangan genap, gitu ya. Nah, di sini kita buat kotak gitu. Kenapa dibuat 3 kotak? Karena di sini yang diminta adalah bilangan ratusan, 3 digit. Gitu. Kita masukkan. Sekarang kita hitung. Caranya seperti ini. Ini kan ceritanya kotak A ya. Ini kotak A, ini B, ini C. Di C ini ada berapa bilangan? Ada 6 dan ada 2 bilangan ya. Maka di sini totalnya ada 2. B-nya 4 dan 5 ya. 4 dan 5 di sini, 4 dan 5. Ada 2 bilangan. Gitu. Sedangkan A-nya bebas. Berarti A-nya dilihat dari awal poin pertama ada berapa bilangan? Ya, dari 1 sampai 9. Maka ada 9. Kita kalikan 9 kali 4 sama dengan 36 gitu ya. Next yang kedua, kalau tadi B-nya sama dengan 45, sekarang kita masukkan B-nya itu 6 dan 7. Maka C-nya berapa? C-nya pasti 8, karena harus lebih besar dari si B, gitu ya. Oke, lanjut kita bikin kotak lagi. Nah, sekarang kita isi kotak tersebut. Di sini ada A, B, C ya. C-nya itu diisi dengan angka 8. Ada cuma 1 bilangan. Sedangkan B-nya itu ada 6 dan 7. Berarti sini 6, 7, berarti ada 2 bilangan. A-nya ada berapa? Ya, A-nya ada 9. Dari 1 sampai 9. Ada 9. Kita kalikan 9 kali 2 sama dengan 18. Jumlahkan 18 tambah 36 sama dengan 54. Maka susunan bilangan N ada 54. Oke, soal nomor 3. 3 kelas masing-masing terdiri atas 30 siswa dengan 1 kelas diantaranya terdiri atas perempuan saja. 1 siswa dipilih dari masing-masing kelas. Peluang terpilih ketiganya perempuan adalah 23/180. Peluang terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan adalah, kayak kita jawab ya. Di sini jelas ada 3 kelas disebutkan dari soal. Andaikan jumlah perempuan kelas A kita anggap P1, jumlah perempuan kelas B kita anggap P2, jumlah perempuan kelas C kita anggap P3. Maka, nah dari soal ini kan disebutkan salah satu kelasnya perempuan semua ya. Berarti kita anggap di sini P kelas A itu 30 perempuan semua, 30 P1. Lalu ada info lagi, peluang terpilih dari masing-masing kelas itu kan dipilih satu-satu, tuh. Berarti peluang terpilih ketiga perempuan adalah 23/180. Nah, di sini kita bisa tulis peluang terpilih semuanya perempuan ya. Berarti peluang P1, irisan P2, irisan P3 sama dengan 23/180. Oke. Peluang P1 itu kan jumlahnya perempuan semua. Maka 30 jumlahnya yang dipilih. Dari totalnya ada total seluruhnya ada 30. Sedangkan P2 itu belum diketahui perempuannya berapa. Kita kasih simbol P2 aja ya. Per 30 dikali P3-nya. Ya, P3-nya juga belum diketahui. Kita anggap P3 per 30 sama dengan 23/180. Oke. 30 bagi 31. Ini 30 bagi 180 berapa? 6 ya. 30 dibagi 6, 5 di sini. Maka P2 dikali P3 sama dengan 23 kali 5. Berarti bisa kita ambil kesimpulan P2-nya itu sama dengan 23. P3-nya sama dengan 5. Nah, sudah dapat ya. P2-nya itu sama dengan 23. Berarti L2-nya berapa? L2-nya 7, karena jumlahnya 30. P3-nya
ada 5, maka L3-nya ada 25. Oke, yang ditanya peluang terpilih, pertanyaannya nih, balik ke pertanyaan, terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan. Oke, kita cari ya. Maka peluang terpilih 2 laki-laki, berarti anggaplah L1 dan L2 dan P3 gitu ya. Sama dengan berapa? Oke, peluang L1 nggak ada ya, berarti Ibu ganti sini, maaf. Oke, bukan L1, berarti L2 dan L3. Di sini kita ganti jadi L2, L3. Di sini kita ganti jadi P1. Ups, kita ganti P1. Oke. L2 itu ada 7, berarti 7 per 30 dikali L3-nya ada 2, 5 per 30 dikali sisanya berarti yang P1 ya. P1 berarti 30 per 30 gitu. Ya, kita hitung ini 30 bagi 31 berarti 25 dibagi 30, ini dibagi 5 ya, dibagi 5 6. Hasilnya sama dengan, masih ada lagi? Ya, bisa. Dibagi 5 1, dibagi 5 7. Dibagi lagi, jadi hasilnya sama dengan 1 per 6. Oke, nomor 3 selesai. Soal nomor 4, sebuah toko makanan menyediakan es krim dengan rasa yang berbeda. Banyak cara seseorang pembeli dapat memilih 5 es krim dengan 3 rasa yang berbeda. Nah, dari soal ini berarti ada ada 2 kemungkinan ya. 2 kemungkinannya yaitu yang pertama, kemungkinan yang pertama bisa jadi dia memilih 3, pasti memilih 3 rasa yang berbeda. 3 rasa berbeda. Nah, sisanya 2 bisa jadi sama. 2 sama rasanya ya. 2 sama rasanya. Nah, 3 rasa berbeda berarti di sini kita menggunakan kombinasi dari 6 es krim dipilihnya 3 rasa yang berbeda. Dikali di sini ada 2 nih, 2 yang sama. Karena 2 yang sama kita anggap 1 ya, karena kan sejenis gitu. Lalu dari 6 ini kan udah dipilih 3, berarti sisanya berapa? Ya, berarti sisanya 3 es krim gitu. Yuk kita hitung. 6C3 berapa hasilnya? 6C3 itu sama caranya seperti nomor terakhir ya, 6C3. Ya, kalau bingung Ibu jelaskan, 6C3 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 3 itu 3 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial, 3, 2, 1. Kita coret. Ya, 3 kali 2, 6. Ya, jadi sama dengan 20 ya. Berarti di sini 20. Cara menghitungnya juga sama, 3C1 itu hasilnya 3 sama dengan 60. Nah, ini pilihan yang pertama atau kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, pasti dia memilih 3 rasa berbeda. 3 rasa berbeda dan 2 rasa yang berbeda gitu ya. Jadi 5 rasa yang berbeda totalnya. Oke, kita hitung sama caranya ya. Ada 3 rasa dari 6 es krim, berarti 6C3 dikali, nah dari 6 dipilihnya cuma 3, berarti sisanya 3 es krim lagi ya. Sisanya 3 es krim, dipilih 2 gitu. Jadi karena berbeda, maka dianggap ya 2. 6C3 hasilnya 20, dikali 3C2 hasilnya, 3C2 hasilnya 3. Ya, sama dengan 60. Maka banyaknya pilihan si pembeli adalah kita jumlahkan 60 ditambah 60 sama dengan 120. Soal nomor 5, terdapat 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan duduk berjajar. Peluang perempuan duduk berdampingan adalah, oke kita jawab. Nah, di sini ada 3 laki-laki ya, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Di soal dijelaskan perempuan itu harus duduk berdampingan, artinya tidak boleh
menyebar, ya terpisah, tidak boleh terpisah. Kalau gitu ini kita anggap 1. Nah, kita perhatikan di soal. Yang jadi pertanyaan di soal adalah peluang. Peluang itu rumusnya peluang A sama dengan NA ini yang ditanya ya, dibagi NS gitu. NS itu keseluruhan. Oke, kita cari NA-nya dulu. Maka NA-nya itu banyaknya susunan kalau si perempuan berdampingan. Oke, ini di sini ada 3L dan di sini ada 3L dan kita anggap ini 1 ya, berarti 3 tambah 1, 4. Gitu. Berarti Ibu tulis di sini 4 faktorial. Nah, sedangkan si perempuannya sendiri, si perempuan walaupun berdampingan bisa bertukar posisi ya. Bisa jadi P1, P2, P3 gitu kalau Ibu tulis. Ibu tulis yang 3 perempuan ini bisa jadi susunannya P1, P2, P3 atau bisa jadi P1, P3, P2 dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Totalnya itu kurang lebih susunannya 3 faktorial gitu. Berarti 4 faktorial, 4 faktorial lebih jelasnya 3 faktorial karena 3 perempuan. Oke, kalau gitu langsung kita masukkan ke rumus. Oh, belum ya, kita cari NS-nya dulu. NS itu kan keseluruhan. Keseluruhannya itu ada 6, berarti 6 faktorial. Maka jawabannya adalah 4 faktorial dikali 3 faktorial per 6 faktorial. Yuk kita hitung 4 faktorial, 3 faktorial, per 6 faktorial bisa kita pisah jadi 6 kali 5 kali 4 faktorial gitu ya. 4 faktorial dengan faktorial bisa kita bagi. Bagi sisanya 3 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1 ya. Per 6 kali 5 sama dengan ya dibagi lagi 1 per 5. Itu dia. Banyaknya peluang perempuan duduk berdampingan. Oke, soal nomor 6. Soalnya sebagai berikut. Sejumlah siswa terdiri atas 5 putra dan 5 putri membentuk panitia yang terdiri atas 4 orang siswa. Peluang terpilih panitia tersebut memuat paling banyak 2 siswa putri adalah, oke, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Ada 5 putra dan 5 putri. Nah, dari 10 orang ini dipilih cuma 4 ya. Yang dipilih 4, tapi ada syaratnya. Maksimal putrinya hanya 2 gitu ya. Maksimal 2 putri gitu. Maksimal 2 putri dari 4 ini perempuannya hanya 2. Berarti ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama bisa jadi 2 putri dan 2 putra. Yang kedua bisa jadi 3 putri mungkin nggak mungkin ya, karena paling banyak itu hanya 2 perempuannya gitu maksimal. Berarti kemungkinan keduanya adalah 1 putri dan 3 putra. Terakhir ya 0 putri alias putranya aja. Berarti 4 putra. Oke, kita hitung ya. Yang ditanya itu adalah peluang. Peluang itu apa rumusnya? Ya, peluang rumusnya sama dengan banyaknya kejadian A dibagi keseluruhan ya, kejadian keseluruhannya. Kita hitung ya, NA itu yang ditanya, berarti kita cari nih yang ditanya. 2 putri, putrinya itu ada 5, ya, putrinya ada 5, dipilihnya 2 dikali, karena dan. Putranya dipilih 2, dari berapa putra? Dari 5, dibagi NS, NS-nya itu keseluruhan. Keseluruhannya ada 10, dipilihnya berarti total ada 4, gitu ya. Nah, di sini atau ditambah dipilihnya putri di sini. Putrinya hanya 1 ya, berarti 5C 1 dikali putranya ada 5, dipilihnya 3 per keseluruhannya dipilih 4 gitu ya dari 10 orang. Ditambah sekarang putranya aja dipilihnya dari 5 dipilih hanya 4 dibagi dari seluruhnya dipilih 4. Oke, kita hitung ya. Kita hitung. Ya, berapa hasilnya? 5C2 itu hasilnya, ini hasilnya kurang
5C2, 5, 20, 10. Berarti 10 ya. Di sini hasilnya 10 per 10C, atau Ibu jelaskan kalau kalian bingung. Nah, salah satunya aja ya. Enggak Ibu jelaskan seluruhnya. 5C2. 5C2 penjelasannya seperti ini. 5C2 berarti 5 faktorial per 5 kurang 2. Ya, 5 kurang 2. 5 faktorial per 5 kurang 2, 3 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorial itu kita jabarkan jadi 5 kali 4 kali stop sampai 3 faktorial. Nah, kenapa? Karena biar bisa dibagi dengan yang bawah. 5 kali 4, 20, 20 bagi 2, 10. Oke, berarti 5C2 itu hasilnya 10 ya. Berarti di sini Ibu bisa tulis jadi 10 kali 10 per 210 gitu. Ditambah 5C1 itu hasilnya 5, 5C3 itu hasilnya 10, 10C4 210, ditambah 5C4 hasilnya sama seperti 5C1 ya, ini 210. Oke, kita jumlahkan 10 kali 10 100, karena penyebutnya sama ya. 5 kali 10 50, ditambah 5 dibagi 210. Oke, jumlahkan 155. Duh, jelek sekali. 155 dibagi 210. Kita bagi 5. Kita bagi 5. Ya, kalau dibagi 5 hasilnya sama dengan 31 ya. 31 per berapa? Per 42. Oke, itu dia peluangnya. 31 per 42.